Kiai Kholil memang sangat dikenal dengan kemampuan perilaku psikokinesis yang sangat tinggi. Kemampuan menerawang ke depan sebuah peristiwa yang belum terjadi sering dikemukakan oleh Kiai Kholil dari Bangkalan, Madura ini. Kemampuan kharikul adat yang dimiliki Kiai Kholil sudah menjadi legenda bagi masyarakat pesantren, termasuk peristiwa yang dialami oleh Kiai Maksum ketika pertama kali datang untuk mondok di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Kiai Maksum yang di kemudian hari dikenal dengan panggilan Mbah Maksum, pada masa kecilnya bernama Muhammadun. Diperoleh keterangan, Kiai Maksum belajar antara lain di pesantren Sarang Rembang kepada Kiai Umar, di pesantren Semarang kepada Kiai Ridwan, di pesantren Bangkalan kepada Kiai Kholil, di pesantren Jamsaren Solo kepada Kiai Idris, di pesantren Kajen Pati kepada Kiai Nawawi dan Kiai Abdussalam, di pesantren Damaran kepada Kiai Maksum, dan di Tanah Suci Mekah kepada Syekh Mahfud. Konon pada saat akan menuntut ilmu di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura yang diasuh oleh Kiai Kholil, ada suatu kisah yang menarik. Sebelum kedatangan Kiai Maksum di pesantrennya, Kiai Kholil sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa pondoknya akan kedatangan ayam jago dari Jawa. Para santrinya disuruh menyambut ayam jago dari Jawa yang akan segera datang itu. Kiai kharikul adat tersebut terlebih dahulu menyediakan kurungan ayam untuk calon santrinya yang akan datang. Dan benar, ketika Kiai Maksum tiba di pesantrennya, dengan serta-merta Kiai Kholil mempersilahkan muridnya yang baru datang itu untuk segera masuk ke dalam kurungan ayam yang telah disediakan sang kiai. "Ayo, masuk ke kurungan ayam ini. Ayo ayam jago, masuk ke kurungan sini," kata Kiai Kholil. Sebagai santri, Kiai Maksum pun segera mengikuti kehendak sang kiai tanpa membantah. Lagi pula, isyarat-isyarat tersebut memang sudah terbiasa dilakukan oleh Kiai Kholil. Demikian pula keanehan juga terjadi ketika Kiai Maksum hendak pulang dari pesantren Kademangan setelah sekian lama menuntut ilmu. Setelah memohon diri untuk pamit pulang kepada Kiai Kholil, Kiai Maksum pun berjalan pulang. Akan tetapi, baru beberapa langkah, Kiai Kholil memanggilnya kembali. "Hei Maksum, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini," ujar Kiai Kholil kepada Kiai Maksum. Kemudian Kiai Kholil mendoakan Kiai Maksum dengan khusyuk. Begitu selesai berdoa, Kiai Maksum diperbolehkan pulang. Akan tetapi, kejadian seperti semula terulang kembali. Setelah beberapa langkah berjalan, Kiai Maksum dipanggil lagi oleh Kiai Kholil. "Hei Maksum, kembali lagi ke sini. Kembali lagi ke sini," ujar Kiai Kholil untuk kedua kalinya. Kemudian Kiai Kholil mendoakan Kiai Maksum dengan khusyuk kembali. Konon diceritakan bahwa pemanggilan itu terjadi berulang-ulang sampai 40 kali. Perlakuan simbolik yang dilakukan oleh Kiai Kholil terhadap Kiai Maksum
di belakang hari memang terbukti, yakni Kiai Maksum yang dianggap sebagai ayam jago memang akhirnya terbukti jago dalam berbagai hal, terutama dalam bidang ilmu agama. Kiai Maksum mendirikan pesantren yang bernama Al-Hidayah Lasem, yang santrinya berdatangan dari berbagai pelosok untuk menuntut ilmu kepadanya. Peran Kiai Maksum pun sebagai jago tidak hanya dalam bidang ilmu agama saja, melainkan juga sebagai pejuang melawan penjajah. Dalam bidang politik, termasuk perannya yang sangat besar dalam ikut serta penumpasan terhadap peristiwa G30 SPKI di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Sebelum menekuni bidang dakwah dan pendidikan di pesantren, Kiai Maksum awalnya menekuni bidang dagang. Akan tetapi, ketika dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang menyuruhnya untuk melakukan perjuangan dakwah, maka barang dagangannya semua segera dijual lalu dia berkonsentrasi dalam bidang perjuangan agama Islam. Anak-anaknya pun turut menjadi jago. Salah seorang putra Kiai Maksum, yaitu Kiai Haji Ali Maksum, adalah pengasuh pondok pesantren Al-Munawir Krapiak, Yogyakarta, yang juga pernah menjadi Rois MNU. Perilaku aneh yang dilakukan oleh Kiai Khalil terhadap Kiai Maksum, sebagaimana dituturkan dalam kisah di atas, adalah perilaku khariqul adat yang dimiliki oleh Kiai Khalil. Demikian pula pengetahuan Kiai Khalil yang mengatakan bahwa sebentar lagi akan datang santri dari Jawa yang disebut sebagai ayam jago, padahal peristiwa itu belum terjadi. Sekian kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.